Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Jadi kita akan belajar itu persamaan kuadrat itu apa ya? Oke, jadi persamaan kuadrat itu berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a-nya ini itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0, maka x kuadratnya itu jadi hilang. Sehingga bukan persamaan kuadrat lagi. Kemudian nilai a, b, dan c ini merupakan bilangan real. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan x itu adalah disebut variabelnya. Nah, contohnya bagaimana? Oke. Jadi contohnya misalnya x pangkat 2 dikurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Atau contoh lain, misalnya 3x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0. Nah, jadi nilai c dalam hal ini itu jadi 0 ya di sini. Oh ya, kita tentukan ABC-nya aja ya. Jadi ini nilai A-nya itu adalah 1. Oke, di depan x kuadrat ini tidak ada, berarti 1 ya. Oke, sedangkan nilai B berarti kan adalah koefisien dari X ya. Nah, itu berarti bilangan di depan X, negatif 3. Oke, negatif 3. Sedangkan C itu adalah yang tidak ada variabelnya, dinamakan konstanta gitu, yaitu negatif 4. Nah, kalau yang ini berarti nilai A-nya itu adalah 3, nilai B-nya adalah 5, sedangkan nilai C-nya itu tidak ada, maka dikatakan nilai C-nya adalah 0. Contoh lainnya misalnya 5x pangkat 2 kurang 4 gitu ya, sama dengan 0. Nah, maka di sini dikatakan nilai A-nya itu adalah 5. Nilai B-nya itu nggak ada, karena tidak ada yang koefisien X gitu ya. Nah, maka berarti B-nya adalah 0. Sedangkan konstantanya itu adalah negatif 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa sih yang dimaksud dengan akar-akar dari persamaan kuadrat? Oke, jadi akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang disebut akar-akar persamaan kuadrat itu maksudnya adalah penyelesaian. Nah, jadi kalau dia variabelnya adalah x, maksudnya adalah nilai x yang memenuhi. Contoh, misalnya x kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Maka kalau kita katakan misalnya x-nya itu adalah 1, nah ini apakah x sama 1 ini merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat ini? Ya, cara ujinya kita tinggal masukkan ke persamaan kuadrat tersebut. Berarti nilai x tersebut kita ganti dengan 1, lalu kemudian kita hitung. Oke, ini hasilnya adalah 1 dikurang 3 kurang 4. Jadi kita peroleh hasilnya 1 kurang 3 itu negatif 2. Dikurang 4 hasilnya negatif 6. Padahal harusnya hasilnya kan sama dengan 0 ya. Jadi ini negatif 6 tidak sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 dikatakan bukan akar dari persamaan tersebut. Nah, jadi akar persamaan tersebut bagaimana? Nah, jadi bagaimana cara mencari akarnya? Oke, menentukan akar dari persamaan kuadrat ya. Kita singkat PK saja. Oke, jadi sebenarnya ada 3 caranya. Ada menggunakan pemfaktoran, ada pula menggunakan melengkapkan kuadrat, dan ada pula dengan cara rumus gitu ya. Nah, ini kadang siswa seringkali mengatakan ini rumus ABC pak. Oke, atau rumus kecap ya, gitu ya. Sebenarnya nama benarnya adalah rumus kuadrat gitu ya.
Oke, kali ini kita akan membahas yang pemfaktoran saja. Untuk yang metode lain akan dibahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas metode pemfaktoran ya. Nah, mungkin kita bagi jadi beberapa bentuk. Oke, yang pertama itu adalah bentuk yang A-nya sama 1. Jadi bentuk persamaan kuadratnya itu x kuadrat ditambah sekian x ditambah sekian gitu ya. Nah, oke, ini bagaimana caranya? Mungkin kita langsung bahas dari contoh saja. Oke. Nah, contohnya mungkin kita ambil yang tadi saja. Jadi x pangkat 2 dikurangin 3x kurang 4. Oke. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, langkah pertama yaitu kita cari dua buah bilangan sehingga kalau dikali itu hasilnya itu adalah yang paling ujung, jadi negatif 4 gitu ya. Sedangkan kalau dijumlah itu hasilnya adalah yang koefisien x, yaitu negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang perkalian 4 itu kan ada 2 ya, ada 4 kali 1 bisa pula 2 kali 2 gitu ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini apa? Nah, jadi dikalikan hasilnya negatif 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 3. Nah, perkalian 4 itu bisa 4 kali 1, bisa 2 kali 2. Nah, setelah kita menentukan perkalian 4, jadi kita pikirkan yang mana yang harus kita beri negatif supaya kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah negatif 3. Nah, kalau 4 dan 1 itu berarti jelas negatif 4 gitu ya, sama 1 ya. Nah, oke. Kalau 2 ini nggak bisa. Yang manapun kita jumlahkan atau dikurangkan hasilnya nggak mungkin negatif 3. Berarti yang kita ambil itu adalah dua bilangan ini. Apakah betul dijumlahkan hasilnya negatif 3? Betul. Apakah betul dikalikan hasilnya negatif 4? Negatif 4 kali 1 negatif 4. Betul ya? Nah, setelah itu kita bikin seperti begini template-nya. Nah, maka kemudian negatif 4 sama satunya itu kita taruh ke dalam sini. Negatif 4 dan positif 1 begitu ya. Nah, kemudian karena dua buah bilangan ini dikalikan hasilnya 0, berarti salah satunya 0 gitu ya. Jadi x kurang 4 nya itu yang 0, atau x tambah 1 yang sama dengan 0. Nah, berarti kalau x kurang 4 sama dengan 0, maka x nya berapa? Ya, negatif 4 nya pindah jadi 4. Nah, atau ini positif 1 yang pindah ke sana, berarti x sama dengan berapa? Oke, positif 1 pindah jadi negatif 1. Oke, jadi kita memperoleh dua buah akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu x sama dengan 4, satunya lagi adalah x sama dengan negatif 1. Jadi dikatakan persamaan kuadrat ini mempunyai dua buah akar. Nah, gitu ya. Oke, untuk contoh lain mungkin kalian bisa coba sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat yang bentuk berikutnya. Bagaimana kalau nilai A-nya tidak 1? Nah, yaitu maksudnya lengkap gitu ya. Jadi di depan x kuadratnya itu ada bilangannya gitu ya. Nah, mungkin contohnya bagaimana nih? Nah, contohnya misalnya 3x kuadrat tambah 5 x tambah 2 gitu ya. Oke, sama dengan 0 ya. Oke, ini bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi kali ini kita akan mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah ujung ini kali ujung itu gitu ya. Jadi ujung di sini, ujung kiri dikalikan dengan ujung kanan. Oke, berarti 3 kali 2 hasilnya 6 gitu ya. Nah, tetapi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah koefisien x, yaitu 5 gitu ya. Nah, sekarang kita bikin lagi nih. Oke, perkalian 6 itu ada apa aja nih? Oke, ada 6 kali 1, ada 3 kali 2 ya. Nah,
mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 5. Nah, ini 6 sama 1. Jika hendak dijumlahkan hasilnya 5, berarti mestinya satunya kita kasih negatif. Karena 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. Oke. Tetapi 6 jika dikalikan dengan negatif 1, hasilnya bukan 6. Maka 6 dan negatif 1 ini tidak benar. Nah, kita lihat yang di bawah. Oke. 3 ditambah 2 hasilnya 5, betul ya. Jadi tidak perlu dikasih negatif lagi. Sedangkan jika dikalikan 3 kali 2 itu hasilnya 6. Nah, maka ini yang benar. Berarti kita pakai yang ini, 3 sama 2 ini. Nah, kali ini template-nya itu adalah kita tulis begini, 3x. Nah, 3x gitu ya. Sama dengan 0, tapi per gitu ya. Diper dengan 3. Kenapa per 3? Karena di sini 3x gitu ya, 3x. Kenapa di sini 3x? Karena 3x begitu. Nah, oke, sekarang karena dua buah bilangannya adalah 3 dan 2, maka kita tulis di sini positif 3 dan positif 2. Begitu ya. Oke, kemudian ini 3x plus 3 ini sama-sama habis dibagi 3. Berarti 3-nya bisa kita keluarkan dari kurung. Maka jadi di dalam kurung begini, itu 3-nya kita keluar. Jadi 3x kalau keluar 3, maka sisa x gitu ya. Sedangkan 3 kalau keluar 3 artinya dibagi 3. Jadi positif 1 gitu ya. Nah, sedangkan sini 3. Kalau kita coba kali masuk, hasilnya sama dengan di atas ya. Oke, sedangkan ini 3x tambah 2 ini tidak bisa kita keluarkan apa-apa. Jadi kita tulis saja seperti begini. Oke. Di bawah ini per 3 ini, jadi kita bagi sama 3 yang di atas. Nah, sehingga kita peroleh bentuk pemfaktorannya. Nah, seperti yang sebelumnya, jadi dua buah hal ini jika dikalikan hasilnya 0, artinya salah satunya 0. Jadi x tambah 1 hasilnya 0, atau 3x tambah 2-nya itu yang hasilnya 0. Nah, maka kita peroleh x sama dengan apa? Negatif 1, atau nah ini apa, 2-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif, sedangkan ini tetap 3x. Lalu kita bagi dengan 3. Maka 3x dibagi 3 hasilnya x. Sedangkan negatif 2 jika dibagi 3 hasilnya jadi negatif 2 per 3. Jadi kita peroleh dua buah akarnya, yaitu x sama dengan negatif 1 dengan x sama dengan negatif 2 per 3. Begitu. Oke, jadi kita lanjut lagi dengan yang bentuk berikutnya. Jadi bentuk berikutnya adalah bentuk yang bagaimana jika tidak ada c. Ya, jadi bentuknya itu ax pangkat 2 ditambah bx. Tidak ada c, gitu ya. Nah, sama dengan 0. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, oke, saya kasih dua buah contoh ya. Jadi contoh pertama itu adalah misalnya gini, x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya mudah banget. Jadi kita tidak perlu mencari dua bilangan segala macam ya. Jadi ini sama-sama ada x, maka kita langsung keluarkan aja x gitu ya. Nah, jadi ini jadi tinggal x saja. Oke, ini jadi tinggal positif 3 begitu. Nah, kalau kita kali masuk, ini set gitu ya, x kali x x pangkat 2, x kali 3 3x. Jadi sudah terbentuk seperti ini. Maka ada dua barang yang dikalikan hasilnya 0, artinya barang ini yaitu si x itu sama dengan 0, atau barang ini yang sama dengan 0, yaitu x tambah 3 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 ini kan berarti sudah x sama dengan ya. Jadi ini sudah merupakan akarnya. Sedangkan ini kita perlu cari nilai x lagi, yaitu tinggal 3, positif 3. Ini kita pindah ruas ke kanan, maka akan menjadi negatif 3. Maka kita sudah selesai nih. Berhasil kita tentukan akarnya, yaitu 0 dan negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kedua.
Nah, contohnya misalnya 4x pangkat 2 ditambah 3x gitu ya. Nah, atau kurang lah ya. Oke, kurang 3x sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, jadi ini bagaimana? Ya sama aja. Jadi ini kan sama-sama punya x ya. Jadi kita bisa keluarkan x. Oke, sehingga sini 4x kurang 3 gitu ya. Nah, kalau tidak percaya kita coba kali masuk ya x-nya ya. Jadi x kali 4x kan 4x pangkat 2. Nah, x dikali negatif 3 jadi negatif 3x, betul ya? Nah, maka ini karena ada dua barang ini ya. Berarti barang pertama ini yaitu si x itu yang sama dengan 0, atau barang kedua yaitu apa? 4x kurang 3 sama dengan 0. Berarti pindah ruas jadi 4x sama dengan 3, negatif pindah jadi positif ya. Nah, ini kita cari x, berarti kita bagi dengan 4, maka diperoleh x sama dengan 3/4. Ya, jadi kita peroleh dua buah akar ya, yaitu x sama dengan 0 serta x sama dengan 3/4. Ya. Oke. Bentuk terakhir yaitu bentuk apa nih? Kali ini tidak ada b. Oke. Bagaimana kalau tidak ada b? Oke, jadi bentuknya itu ax pangkat 2 plus c sama dengan 0. Jadi tidak ada b-nya. Jadi x-nya nggak ada. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contohnya misalnya mungkin saya kasih dua contoh gitu ya. Oke, jadi misalnya x pangkat 2 dikurangin 4. Oke, sama dengan 0 gitu ya. Oke, ingat kita pakai metode pemfaktoran. Maka kita mengingat bentuk. Oke, jadi ingat bentuk aljabar ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Ini disebut selisih kuadrat. Nah, ini bentuk yang harus selalu diingat ya. Karena sangat sering kita pakai di matematika SMA. Oke, jadi ini hasilnya adalah penjumlahan dikalikan dengan pengurangan. Ya, itu jadi cara hafalnya begitu. Selisih kuadrat itu hasilnya adalah penjumlahan dikali dengan pengurangan. Nah, maka ini kita tahu bahwa 4 ini kan sama saja dengan 2 pangkat 2 ya. Maka kita bisa tulis menjadi kurang 2 pangkat 2. Nah, karena bentuknya itu persis seperti yang ini ya. Jadi selisih kuadrat dah. X pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Berarti dia akan menjadi penjumlahannya dikalikan dengan pengurangannya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti begini, jadi kita tinggal ada dua barang dikalikan hasilnya 0 ya. Berarti barang pertama ini yang sama dengan 0, atau barang kedua ini yang sama dengan 0. Nah, tinggal cari x. Jadi ini pindah, maka jadi x sama dengan negatif 2. Atau, nah ini yang pindah, maka jadi x sama dengan 2. Oke, selesai. Nah, kita lihat mungkin contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, misalnya 5x pangkat 2 dikurangin dengan 3 gitu ya. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang ini harus kita ubah ke bentuk sekian pangkat 2 dikurangin sekian pangkat 2 sama dengan 0, sehingga bisa kita faktorkan menjadi bentuk penjumlahan kali pengurangan gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini jadi apa nih yang dikuadratkan hasilnya kayak gini. Nah, jadi yang dikuadratkan 5 itu adalah akar 5 ya. Jadi akar 5 kalau dikuadratkan hasilnya 5 ya. Nah, kalau x dikuadratkan ya hasilnya x kuadrat ya x ya. Nah, jadi begini. Nah, coba dipahami ya. Oke. Nah, sedangkan 3 bagaimana? 3 ini mesti ada akar. Nah, gitu ya. Nah, karena udah 2 hal dikuadratkan hasilnya itu ya, bentuk selisih kuadrat ya. Maka berarti hasilnya adalah ini dijumlahkan sama itu dikalikan dengan ini dikurangkan dengan itu. Nah, oke, maka berarti ini yang sama dengan 0, ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Gitu.
Nah, gimana nih kerjanya? Ya tinggal pindah-pindah ruas ya. Jadi akar 5 X sama dengan ini pindah jadi negatif akar 3. Oke, kita bagi sama negatif apa? Akar 5 gitu ya. Akar 5 makanya jadi X. Oke, ini jadi negatif akar 3 per akar 5. Dirasionalkan penyebutnya, berarti kita kalikan dengan akar 5. Oke, maka ini diperoleh negatif apa? Akar 3 dikali akar 5 akar 15. Sedangkan akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, oke, atau apa nih yang ini ya? Jadi akar 5X ini pindah jadi positif. Oke, sama ya. Jadi kita bagi dengan akar 5. Diperoleh X-nya itu adalah akar 3 dibagi akar 5. Kita rasionalkan penyebutnya dikali dengan akar 5. Maka diperoleh akar 15 per 5. Nah, gitu. Jadi kita peroleh dua buah akar ya, yaitu negatif akar 15 per 5. Satu lagi akar 15 per 5. Oke, demikianlah hari ini kita belajar mengenai menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran ya. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.